Tribuana Tunggadewi, lahir dengan nama Dia Gitarja, merupakan putri dari Raden Wijaya, pendiri Majapahit, dan Permaisuri Dia Gayatri. Dari kecil, ia telah dibentuk dengan pendidikan sastra, strategi perang, dan kepemimpinan oleh para empu dan pendeta istana. Kehalusannya dalam bertutur disertai ketegasan dalam memutuskan membuatnya cepat dikenal sebagai sosok istimewa di dalam lingkungan keraton. Sejarah mencatat bahwa setelah kakaknya Jayanegara wafat tanpa keturunan, ibundanya Dia Gayatri sebenarnya berhak naik tahta. Namun ia menyerahkan kekuasaan kepada Tribuana. Pada tahun 1328, Tribuana Tunggadewi resmi menjadi penguasa Majapahit dengan gelar Sri Tribuana Tunggadewi Maharaja Sajaya Wisnuwardani. Ia menjadi satu dari sedikit perempuan di Asia Tenggara yang memerintah kerajaan besar pada masa itu. Dengan pakaian kebesarannya, Tribuana duduk di atas singgasana kayu jati berhias emas di balairung istana. Setiap kali ia muncul di muka umum, rakyat bersorak karena melihat seorang ratu yang bukan hanya cantik secara fisik, namun juga bijaksana dan mampu menjaga stabilitas kerajaan. Sosoknya menjadi simbol kekuatan perempuan dalam kepemimpinan klasik Nusantara. Masa pemerintahannya dikenal sebagai periode perluasan wilayah dan penguatan budaya. Tribuana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapati Amangkubumi, yang kemudian mengucapkan Sumpah Palapa, janji untuk tidak menikmati kesenangan duniawi sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah Panji Majapahit. Keputusan tersebut menunjukkan keberanian Tribuana mempercayakan kekuasaan pada pemimpin yang memiliki visi besar. Tribuana pun mendukung penuh ekspedisi militer dan diplomatik ke berbagai daerah seperti Bali, Kalimantan, dan Sumatera. Lewat diplomasi dan kekuatan militer, Majapahit berhasil memperluas pengaruhnya. Namun, ia juga dikenal mampu menghindari pertumpahan darah berlebihan dengan cara menikahkan para bangsawan dan mengangkat tokoh lokal sebagai pejabat di bawah kekuasaan Majapahit. Ia memerintah dari balik dinding istana namun tetap mengetahui denyut nadi kehidupan rakyatnya. Para sejarawan menyebut bahwa Tribuana kerap menyamar sebagai rakyat biasa untuk mengetahui langsung kehidupan di desa dan pasar. Perhatiannya pada rakyat kecil membuatnya sangat dicintai di berbagai wilayah kerajaan. Tribuana juga dikenal sebagai pelindung agama dan budaya. Di masanya, agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara harmonis. Ia mendorong pembangunan candi, pura, dan vihara sebagai pusat ilmu dan spiritualitas. Banyak karya sastra klasik Jawa yang berkembang dan dilestarikan di masa pemerintahannya, seperti Kakawin dan Kidung tentang sejarah dan filsafat kehidupan. Pada akhir masa pemerintahannya, sekitar tahun 1350, Tribuana menyerahkan tahta kepada putranya, Hayam Wuruk, yang kemudian dikenal sebagai raja terbesar Majapahit. Namun, ia tetap menjadi penasihat penting dalam urusan negara, memastikan bahwa semangat kebesaran Majapahit tidak padam. Ia wafat pada tahun 1372 dan dimakamkan secara megah, dikenang sebagai ratu yang membawa kejayaan sebelum masa emas kerajaan. Hingga hari ini, nama Tribuana Tunggadewi tetap harum dalam sejarah Indonesia. Ia menjadi simbol kepemimpinan perempuan yang berani, adil, dan penuh kasih terhadap rakyatnya. Keputusannya mempercayakan Gajah Mada dan menyiapkan Hayam Wuruk membuktikan kejernihan visi dan pengorbanan demi kejayaan bangsa yang lebih besar.